Hello and what's up Junkies, iCar V23. Yes, betul sekali, ini adalah iCar V23 versi adeknya daripada si Chery J6. Mobil ini digadang-gadang akan segera masuk ke Indonesia. Kita belum tahu informasi pastinya ya, dia akan gunakan nama siapa. Apakah akan gunakan nama Chery ataupun menggunakan nama Jayco, karena juga ada rumor soal dia akan menjadi Jayco. Nah, tapi sekarang kita lihat dulu isi kandungan daripada si iCar V23 ini. Tidak perlu berlama-lama, mari kita kupas tuntas karena kalian semua pasti penasaran dengan si iCar V23. Seperti biasa kita akan mulai dari bagian belakangnya dulu. Yes, betul sekali. Ini memang adalah sebuah SUV yang kecil, adiknya J6, yang sudah sangat populer di Indonesia itu. Dan sepertinya dia akan lebih populer lagi, si V23 ini. Nah, mobil ini walaupun kecil, dia kelihatan lebar banget belakangnya. Karena lebarnya hampir 2 meter alias sekitar 1,9 meter. Itu dia lebarnya. Lebar banget. Dan kita bisa lihatlah langsung dari atas, tidak perlu ada spoiler, dan di sini memang tidak ada high mount stop lamp ya. Dia kacanya gede, lebar seperti mobilnya. Sudah ada rear defogger pastinya. Memang tidak ada wiper belakang, tapi untuk ngebuka pintu ini, tombolnya ada di sini. Tentu saja tidak elektrik ya. Dan pintu ini sangat mudah sekali ini ngebukanya. Jadi ini akan mempermudah fleksibilitas kalian atau Junkies. Oh, tetap aja dia tuh ditutupnya secara seperti ini, tidak menggunakan vakum ya. Ya, lagi pula ini juga adiknya J6 sih ya. Nah, lampu itu ada di bagian bawah sini, tentu saja sudah LED. Dan lucunya, dia punya multi millimeter wave radar itu di keempat sudut daripada mobilnya. Depan kiri kanan dan belakang kiri kanan. Jadi ini benar-benar unik banget. Kita juga punya 2 titik sensor di sini, dan di bawah sini itu juga ada 2 titik sensor lagi. Jadi ini memang benar-benar cukup unik ya, bisa dibilang. Logo iCar V23 ada di sini. Mungkin nanti kalau soal logo itu bisa diurusin nanti lah ya, karena kita juga belum tahu mobilnya akan seperti apa. Dan di sini kita mendapatkan semacam kayak backpack gitu ya. Ya. Dan di sini juga lokasi untuk kamera daripada kamera belakang si iCar V23. Yes, Auto Junkies, karena ini adalah mobil listrik, jadi ngecasnya ada tempatnya, yaitu di sebelah sini. Dia masih menggunakan charger khas China ya, yaitu charger Guobiaotiao atau GBT. Nah, tapi kalau mobil ini masuk ke Indonesia nanti pastinya akan menggunakan CCS2 yang sudah bisa fast charging pastinya. Nah, mobil ini dia punya 2 jenis penggerak, yaitu yang ada RWD, tenaganya 186 dk dengan torsi 180 Nm, dengan baterai sekitar 59,9 kWh, yang sekali ngecas full itu bisa berjalan sampai 401 km. Nah, tapi kalau misalnya yang AWD itu juga akan ada. Nah, AWD-nya itu tenaganya 211 dk dengan torsi 292 Nm. Nah, itu lumayan sih. Dengan baterai sekitar 81-an kWh, sekali ngecas full itu bisa 501 km. Dan itu WLTP. Karena mobil ini kecil, baterainya gede, pastikan range-nya itu pasti jadi cukup jauh. Ini memang menarik sekali sebetulnya yang ditawarkan. Dan jangan lupa, karena dia pastinya sudah fast charging ya. Nah, nanti pasti CCS2, kalau ini masih GBT ya. Nah, fast chargingnya itu cukup menarik karena dia bisa dicas sampai ke 80% dari 20% hanya dalam waktu 30 menit. Nah, ini sudah cukup memadai untuk mobil listrik di zaman sekarang. Apalagi untuk mobil listrik dengan keperluan jarak yang cukup jauh gitu ya. Seperti yang kayak begini, ya kali baunya SUV nggak dipakai jalan jauh, ya nggak sih? Betul sekali Auto Junkies, kita berlanjut ke bagian samping daripada si iCar V23 ini. Ya, mobil ini kelihatan punya presensi yang kokoh, keker dan gagah sekali. Nah, tapi mobil ini kan mobil kecil. Panjangnya ternyata cuma 4,2 meter.
Di mana J6 panjang sekitar 4,4 meter, ya sama-sama dua baris ya sebetulnya. Nah, wheelbase-nya sekitar 2,7 meter, ya wajar lah karena ini adalah mobil full EV, bawahnya semuanya baterai. Jadi wheelbase-nya bisa cukup besar sehingga ruang kaki depan belakang itu bisa menjadi luas. Nah, yang unik adalah dia tidak punya jendela di sini. Itu karena biasanya zaman sekarang kan suka ada aksesoris untuk SUV yang punya kayak backpack tambahan di sebelah samping ya. Nah, ini kenapa ditutup jendelanya? Karena selain bisa menghemat biaya untuk pemasangan jendela, di sini juga nggak akan ada orang yang mecahin jendela karena tidak ada jendelanya. Kalian bisa masang backpack tambahan di sebelah sini. Jadi ini bisa sangat bermanfaat. Atau misalnya kalian pengen jadiin ini semi-semi blind fan, itu juga bisa. Nah, ini benar-benar bikin presensi dia juga kelihatan kokoh dan keker. Apalagi dia juga punya spatbor. Spatbornya ini nih bikin dia kelihatan keker, berotot. Mantap sekali ya. Nah, memang kalau bagian-bagian pilar pintunya ini dibuatnya sewarna body gitu. Tidak ada piano blacknya, tapi tidak masalah karena yang pasti ini adalah mobil yang kokoh dan kekar. Nah, jendelanya, ini jendelanya gede, cukup luas, visibilitasnya dijamin pasti bakal bagus. Nanti kita akan buktikan di dalam. Mobil ini, handle pintunya rasanya seperti nge-flash ke bodinya, tapi dia tuh modelnya tuh dipencet gini, terus bisa kita tarik gitu. Dan ini bisa meningkatkan aerodinamika. Nutup pintunya solid, mantap. Dan kita juga mendapatkan selain side cladding seperti ini yang warnanya hitam ini, hitam doff ya, kita dapat footstep yang fungsional. Ya, biasanya mobil-mobil kecil yang tinggi, karena memang mobilnya kecil, dia nggak begitu butuh yang namanya footstep. Tapi footstep ini sangat kepake. Apalagi kalau misalnya kita pengen naik ke atas mobilnya, ini sangat bermanfaat sekali. Nah, ini bener-bener cocok dan fungsional seperti halnya kenapa mobil ini dibuat gitu. Dan ground clearance mobil ini 210 mm dengan water wading depth 600 mm. Sehingga kalau cuma buat ngelewatin kayak ya banjir-banjiran kecil aja sepertinya bisa. Apalagi ini adalah mobil listrik, tidak punya knalpot dan baterainya kedap air. Jadi sudah bisa dipastikan jauh lebih aman gitu. Dan di sini ya, kita juga mendapatkan spion warnanya full black ya di sini, yang glossy gitu. Kita juga dapat ini nih kayak semacam aksen-aksen ventilasi, tapi memang tidak ada ventilasinya di sebelah sini. Dan di sini ini ada lampu sen LED gitu. Dan di bagian sini ya, ini juga kita mendapatkan fender yang juga cukup memadai, kurang lebih seperti itu. Nah, Autojunkies, kita sudah berada di bagian bannya, dan untuk bagian ban ini sendiri dia menggunakan ban Chaoyang ya, seperti yang ada di J6 juga. Nah, ukurannya sendiri untuk ini 265/45 R21. Yes, peleknya 21 inch dengan rem cakram di keempat roda. Kalau kita ngomongin ABS, EBD, BA ya kayak gitu-gitu sudah pasti ada. Karena Chery Group tidak pernah main-main soal safety. Yes, dan peleknya ini modelnya black glossy dan juga menggunakan palang 5 berbentuk bunga mekar gini ya. Tapi kelihatan lebih kokoh dengan warna full black seperti ini, apalagi dibikin glossy gini. Ini benar-benar mantap sesuai dengan desain mobilnya. Dan sekarang adalah bagian depan daripada si iCar V23. Yes, kita lihat dari bagian atas dulu ya. Pastinya kalau soal Wiu yang satu ini adalah pasangan. Ini bukan aksesoris aslinya dan juga bukan tambahan aslinya. Tapi dari desain mobilnya yang sudah kelihatan seperti ini ya. Nih, apalagi dengan bumpernya yang kita bisa seperti ini. Nah, ini sudah sangat memadai gitu ya. Sudah sangat memadai untuk seperti itu. Nah, BTW dari kacanya sendiri memang cukup lebar ya. Kita juga dapat stereo cam di sebelah sini dan juga wiper yang sudah frameless. Nah, ada kecutannya di sini ya. Kalau kata Mamang tuh kecutan ya. Mamangnya Aspros dulu. Nah, di bagian sini ada aksen yang warnanya hitam seperti ini menapiskan kekerenan. Nah, ini bagian kap depannya ngejendol dikit supaya kelihatan lebih garang, dan juga bagian bumper depannya kelihatan menonjol ke depan supaya mampu untuk menerjang jalanan ke depan Autojunkies gitu. Nah, kita juga bisa lihat ya, lampunya
Oh, lampu LED-nya. Ini kelihatan keren sekali, apalagi kalau malam. Presensinya menjadi bagus sekali. Apalagi dengan lampu sennya diletakkan di sebelah situ. Nah, di sini kita juga mendapatkan logo iCar. Cuma karena kita tidak tahu mobil ini masuk Indonesia nanti apakah lewat Jayco ataukah lewat Chery. Konon katanya sih Jayco, cuma bisa jadi Chery, tapi ya sudahlah. Yang penting masuk aja dulu, itu sudah paling penting. Jadi kalau soal logo ini, itu tidak perlu kita pikirkan terlebih dahulu. Nah, aksen-aksen hitam di sini juga ya, kita bisa lihat menapiskan kekerenan daripada mobil ini. Warnanya juga cocok banget ya, dia punya banyak pilihan warna tentu saja, sepertinya nanti ya. Dan dia emang cocok banget dengan warna oranye ini. Nah, di bumper ini kita dapat 6 titik sensor. Yes, 2 buah di depan dan 2 buah di ujung depan kiri dan kanan. 2 buahnya lagi di mana? Di sini. Ini 2-nya di bawah sini sensornya. Dan karena ini mobil yang menggunakan bumper yang cukup panjang, nah supaya citra daripada kamera 360-nya itu bagus, kameranya ditaruh di bawah sini. Jadi kameranya ditaruh di sini, ini cukup brilian. Jadi dia benar-benar bisa melihat bagian bawah jalan ke depan dengan lebih baik. Nah, jadi memang tampang depannya ini keren sekali dan ini adalah tampang yang cukup heritage. Heritage daripada SUV bernama besar yang sudah ada di muka bumi sejak lama. Ya, mereka tidak segan untuk mengakui kalau mobil ini terinspirasi dari Toyota Land Cruiser atau juga terinspirasi dari Land Rover Defender atau bahkan Mercedes-Benz G-Class. Ya, tapi ini mereka itu mengatakan itu untuk pay respect to the culture, untuk menghargai kultur SUV yang sudah ada di muka bumi, sehingga mereka juga menciptakan hal ini supaya ini bisa menjadi attainable bagi semua orang, bisa merasakan culture heritage SUV dunia gitu. Yes, Auto Junkies, kita sudah berada di interior daripada si iCar V23. Nah, footstep ini kayak yang gue bilang berguna banget, kita langsung masuk. Nah, jadi apa sih yang pertama kali kita rasakan waktu masuk ke kabin daripada si iCar V23 ini? Enak! Ya, pertama duduknya enak. Posisi mengemudinya sangat commanding sekali gitu. Dan seperti yang gue udah bilang, dengan kaca jendela yang gede di sekelilingnya, visibilitasnya jadi bagus. Nah, di bagian atas ini kita mendapatkan tombol-tombol yang unik, bahannya aluminium yang mewah pastinya, dan ini tombol lampu, tombol SOS, dan ini ada tombol auxiliary yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan penombolan lainnya kalau misalnya mau nambah fitur. Seperti yang ada di Ford Ranger Raptor ya, dan ini bener-bener tombolnya malah tampak mewah gitu, ini kelihatan keren sekali gitu. Untuk bagian sun visor, untuk bagian driver ya, kita dapat cermin, tapi memang tidak ada lampunya, cuma ya nggak masalah lah. Ini juga adiknya J6 kan, artinya ada beberapa hal yang wajar kalau dikurangi. Lampu di sini masih ada kok, jadi masih bisa cerminan sambil berlampu. Nah, di sebelah sini kita juga mendapatkan cermin yang tidak ada lampunya. Lampunya gabung sama yang sebelah sini. Nah, itu masih nggak masalah. Untuk grab handle itu ada di seluruh bagian penumpang. Ya, bagian penumpang saja, karena untuk bagian drivernya tidak ada, karena kalau driver itu grab handle-nya adalah di bagian setir. Di bagian tengah konsol kita mendapatkan bagian penyimpanan yang bisa dibuka tutup. Nah, di dalam sini kita juga mendapatkan 2 buah USB Type-C yang bisa buat ngecas dan juga bisa buat USB, tapi di sini juga ada USB Type-A yang bisa digunakan untuk kamera. Ya, semacam dashcam gitu ya. Nah, di dalam sini, ini plastiknya halus BTW, kita juga mendapatkan tempat penyimpanan yang lebih dalam. Nah, ini ada kotak penyimpanan. Ya, memang setirnya tidak bisa teleskopik, tapi ini sudah cukup memadai untuk tiltnya. Joknya sudah elektrik dan bisa naik turun. Jadi bisa kita atur posisi duduk kita seperti apa. Kalau gue sih pengennya yang commanding seperti ini. Dan satu hal yang gue sangat sukai dari mobil ini adalah kualitas interiornya itu bener-bener bagus. Bisa dibilang lebih bagus dari J6. Yes, betul banget. Presisi, rapi. Kita juga dapat aksen kayak batu-batuan kapur di sini ya. Ini bener-bener sangat berseni sekali gitu ya. Nah, di sebelah sini kita juga mendapat knop dengan bahan aluminium yang sangat mewah untuk pengaturan ketinggian lampu. Ini benar-benar hebat sekali. Nah, di tengah kita mendapatkan layar 15,4 inch, di mana semuanya dikendalikan di layar.
Dan untuk layar 15,4 inch ini kita mengatur semuanya di sini, dan bahkan mode berkendara yang diatur dari knob sini. Nah, kita bisa lihat ya. Animasinya itu tuh halus banget, keren banget, dan kita punya beberapa mode berkendara. Nah, ini juga sport mode-nya, lalu juga mode berairnya untuk jalanan licin, sand mode-nya, lalu juga ini dia beberapa mode lainnya tuh pokoknya komplit lah di mobil ini gitu. Nah, instrumennya juga cukup halus ya. Nah, kita bisa atur. Dia nggak ada ngelek-ngeleknya Samsung di sebelah sini. Ya, memang kalau untuk speedometer dan lain-lain, semua pengaturannya segala macam kita bisa lihat di sini. Tapi di sini juga ada tambahan speedometer kecil yang bentuknya mirip bulat gini. Ini kayak dasai besar gitu loh. Kalau ada kalian yang tahu dasai ya, ini lucu sih sebetulnya. Tapi ini yang cukup menarik untuk mobil-mobil seperti ini kan, kita ngeliat, aduh, nanti spionnya diaturnya dari layar. Tidak di sini, karena spionnya diatur dari sebelah samping. Ini sudah tersedia tombolnya di sebelah sini. Jadi untuk spion udah bisa kayak begitu, dan juga kita mendapatkan banyak sekali tombol fisik ya. Ini bener-bener keren banget ini tombol-tombolnya. Jadi bener-bener tombolnya itu sangat solid, sangat cocok, bagus sekali. Nah, memang di bawah sini nggak ada laci, tapi kita dapat cantolan untuk ngegantungin mie ayam kalian. Atau misalnya kalau kalian punya tas gitu ya, bisa digantungin, tapi ini tasnya memang kepanjangan talinya, jadi ya tidak bisa digantungkan begitu ya. Nah, berada di kabin ini berasa mewah. Masalahnya mobil ini kan adalah adiknya J6, yang artinya pasti lebih murah dari J6. Tapi rasanya tuh bener-bener kayak mobil mewah gitu loh. Saking rasanya tuh kayak gue nggak masalah gitu loh, nggak ada fitur-fitur yang kayak ottoman seat atau misalnya yang kayak kursi pijet gitu ya. Tapi tetap kalau cooling seat itu kayak heater seat di sini masih ada gitu, bisa semuanya diatur di sini gitu. Jadi memang bener-bener memadai banget. Nah, ini joknya juga enak gitu ya, setirnya juga, lingkar setirnya juga enak. BTW untuk lampu sen berada di sebelah kiri, karena di sebelah kanan itu adalah gear shift-nya. Yes, Otojangkis, sekarang kita berada di interior belakang daripada si iCar V23, dan kita akan langsung masuk saja. Masuknya gampang banget. Apalagi handle pintu di mobil ini, dia itu model tarik aja, bukan seperti si J6 yang pakai tombol. Nutupnya solid dan material lembut sampai belakang. Legroom luas, dan ini lucu nih. Ini ada siluet iCar V23-nya di sini. Jadi ini mobil bener-bener ikonik banget gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa punya kantongan belakang dari Cargonet gitu, yang ini elastis banget, dan material belakang ini halus banget joknya, dan di bagian pinggir sini juga ada kulit-kulitannya. Memang ini mobil enak, nyaman banget. Sayang dia nggak punya armrest tengah, sayang. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ini juga udah nyaman sih duduk kayak begini ya. Dan ini udah paling rebah sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Kalau kita lihat dari desain joknya, memang didesain untuk 4 orang doang sih artinya mobil ini ya. Tapi ya sebisanya lah ya kita. Legroomnya memadai, kita juga dapat kantongan dari Cargonet di sebelah sini. Dan di sini kita juga tentu saja tidak ada tunnel, karena ini adalah EV. Nah, ini bisa menjamin perjalanan yang nyaman. Nah, tapi gimana dengan bagasinya? Ayo kita cek. Nah, Otojangkis, jadi ini dia bagasi belakang daripada iCar V23. Luas, cukup luas sebetulnya. Kalau untuk beberapa cover cabin dan juga beberapa tas ya, kita masih bisa duduk-duduk. Dan yang lucunya dia punya kayak aluminium begini, ini mencerminkan kemewahan, padahal ini bukan mobil yang mewah banget. Dan penyimpanan di bawah masih luas. Kita juga dapat safety box. Ini jadi penyimpanan untuk segitiga pengaman, baju pengaman, dan yang lainnya ya. Nah, begitu juga dapat penyimpanan Cargonet di sini, dan pegasnya diletakkan di sini. Walau pegasnya agak tipis, tapi dia masih cukup memadai karena pintunya cukup ringan dan mudah ditutup. Nah, itulah dia isi kandungan daripada si iCar V23 Otojangkis. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, mobilnya memang seperti itu, sangat amat menarik sekali, dan kita udah nggak sabar untuk melihat mobil ini masuk ke pasar Indonesia. Dan
kita benar-benar berterima kasih sekali kepada Chery Indonesia yang sudah memberikan kita kesempatan untuk mereview mobil ini dengan membawa kita langsung ke Wuhu, China, pusatnya Chery sedunia di sini. Kita benar-benar berterima kasih, dan kalau misalnya kalian ingin lihat bagaimana sih soal Chery Indonesia, bisa langsung ke media sosial daripada Chery Motor Indonesia yang lokasinya berada di sebelah sini. Nah, jangan lupa kalau misalnya kalian ada yang mau kalian utarakan, komen dan lain-lain, juga bisa kok ditulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau tahu juga soal informasi terbaru otomotif yang lebih komprehensif, bisa tentu saja nonton di channel YouTube kita, like, komen, dan subscribe di channel YouTube Lagnats Auto Junkies. Apalagi kalau mau informasi-informasi yang terkini dan terbaru, bisa langsung main ke media sosial kita di Lagnats_AJ yang lokasinya berada di sebelah sini. Nah, kurang lebih kayak begitu aja Auto Junkies. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah! Thank you.